Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi sama aku, Imas. Hari ini aku akan melanjutkan pembahasan mengenai metode penelitian. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang definisi metode penelitian, jenis-jenis datanya, tujuannya untuk apa. Dan hari ini kita akan bahas tentang skala pengukuran, sumber-sumber data, dan masih banyak lagi. Kita langsung aja yuk. Pada tahun 2009, Ridwan memaparkan beberapa skala pengukuran dalam metode penelitian, diantaranya 1. Data nominal atau nomi. Nominal artinya nama menunjukkan tanda atau label yang hanya untuk membedakan antara satu dengan yang lain. Contohnya, jenis kelamin, agama, jenis pekerjaan, dan sebagainya. Data ini memiliki ciri di mana hasil hitungan tidak ada pecahan, tidak memiliki nol mutlak, tidak ada ukuran baku, tidak ada urutan atau ranking. Yang kedua, data ordinal atau order, yaitu data yang memiliki urutan tetapi tidak mempunyai jarak perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut. Artinya, data ordinal dapat menyatakan bahwa data tersebut lebih, sama, atau kurang dari data yang lain. 3. Data interval, yaitu data yang mempunyai perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut tetapi tidak memiliki titik nol, absolut, atau mutlak. Contohnya, data tes hasil belajar diberikan angka 4, 5, 6, dan seterusnya, jaraknya sama. 4. Data rasio, yaitu data yang banyak dipakai di ilmu eksakta daripada sosial. Data ini bisa menunjukkan adanya perbedaan tingkat, jarak, dan bisa diperbandingkan, dan mempunyai titik nol absolut atau mutlak. Kemudian ada sumber data. Sumber data adalah pengumpulan data. Proses pengumpulan data biasanya dilakukan dengan 4 cara. Yaitu yang pertama, wawancara atau angket. Sumber data berasal dari responden atau orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti. Yang kedua yaitu populasi, berarti respondennya adalah populasi. Ketiga, sampel atau purposive sampling, yaitu respondennya ditentukan tidak semua. Dan yang keempat adalah observasi, yaitu pengamatan langsung. Berikutnya ada data panel. Telah diketahui, data cross-section merupakan data yang dikumpulkan dalam satu waktu dalam banyak individu, sedangkan data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Data panel dikumpulkan dari data cross-series dan data time series. Contohnya, data earning per share perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2000 sampai 2014, data jumlah kredit yang disalurkan seluruh Bank Indonesia tahun 2010 sampai 2014, atau data inflasi kota-kota besar di Indonesia setiap bulan selama tahun 2004. Pada data panel, jumlah pengamatan menjadi sangat banyak. Ini bisa merupakan keuntungan, tetapi model yang menggunakan data ini menjadi lebih kompleks. Maka diperlukan teknik tersendiri, misal alat statistiknya dengan model regresi data panel. Kemudian yaitu data outlier. Outlier adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya, dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi. Adapun penyebab timbulnya data outlier yaitu 1. Kesalahan dalam mengentry data, 2. Gagal menspesifikasi adanya missing value dalam program komputer. 3. Outlier bukan merupakan anggota populasi yang kita ambil sebagai sampel, tetapi distribusi dari variabel dalam populasi tersebut memiliki nilai ekstrim dan tidak terdistribusi secara normal. Deteksi terhadap univariate outlier dapat dilakukan dengan menentukan nilai batas yang akan dikategorikan sebagai data outlier, yaitu dengan cara mengkonversi nilai data ke dalam skor standardis atau yang biasa disebut z-score yang memiliki nilai rata-rata sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Menurut Hay pada tahun 1998 untuk menentukan skor yaitu sebagai berikut. Jika suatu sampel kecil kurang dari 80, maka standar skor dengan nilai kurang lebih 2,5 dinyatakan outlier. Jika sampel besar, standar skor dinyatakan outlier jika nilainya pada kisaran 3-4. Lalu, jika standar skor tidak digunakan, dapat menentukan data outlier jika data tersebut nilainya lebih besar dari 2,0, 2,5 standar deviasi atau antara 3-4 standar deviasi tergantung dari besarnya sampel. Kemudian ada rancangan penelitian atau research design. Rancangan penelitian merupakan blueprint yang menjelaskan secara singkat tapi komprehensif meliputi tujuan penelitian,
jenis penelitian, unit analisis atau populasi, teknik pengambilan sampel, rentang waktu, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Ada beberapa jenis variabel yang digunakan dalam metode penelitian, di antaranya 1. Variabel dependen, yaitu variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Kedua, variabel independen, yaitu variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen tadi. Ketiga, yaitu variabel moderasi, yaitu variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. 4. Yaitu variabel intervening, yaitu variabel antara atau mediating. Fungsinya memediasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Kelima, variabel kontrol. Variabel kontrol didefinisikan sebagai variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga mempengaruhi variabel independen terhadap dependen, tidak dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti. Fungsi variabel ini untuk mengendalikan variabel yang dihilangkan dalam statistika. Penghilangan suatu variabel bisa mengakibatkan estimasi dari parameter yang ada dalam model menjadi biasa. Ada juga variabel dummy. Variabel dummy adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif. Jika variabel independen berukuran kategori atau dikotomi, maka dalam model regresi variabel tersebut harus dinyatakan sebagai variabel dummy dengan memberi kode 0, dengan excluded group atau 1 include group. Variabel dummy dapat diinterpretasikan apabila variabel dummy secara statistik koefisien dummy signifikan. Apabila variabel dummy digunakan pada variabel independen, maka alat statistik regresi panel. Variabel dependen, maka alat statistik regresinya adalah logistik. Untuk pembahasan mengenai metode penelitian, sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih sudah tonton videonya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.